warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriansa dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya ingin melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurjana. Baiklah, selanjutnya saya akan mengulas resensi film yang berjudul Cahaya dari Timur yang disutradara Angga Dwi Mas Sasongko, produser Glenn Fredly. Angga Dwi Mas Sasongko, penulis skenario Swastika Nohara, Irfan Ramli, Angga Dwi Mas Sasongko. Pemeran Chico Jericho, Sapira Abdurrahman Arif, Burhanuddin Orela, Aupas Asegaf, Bebeto Leutuali, Jajang Senaur. Penata musik Nikita Dompas. Sinematografer Robi Taswin. Penyunting Yoga Kris Pratama. Perusahaan produksi P Cinema Pictures. Tanggal rilis 19 Juni 2014. Durasi 150 menit. Negara Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Ambon. Seng ada Paso, seng ada Tulehu, seng ada Islam, seng ada Kristen, beta di sini Maluku. Kalau ada yang tanya Ose siapa, Ose jawab beta Maluku. Gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan membahana di stadion, warung pinggiran, rumah penduduk, bahkan tempat ibadah. Sebuah pertanda bahwa tim jagoan telah merengkuh kemenangan, menghempas seluruh pandangan syarat skeptisisme. Segala keraguan yang tadinya hadir membayangi perlahan-lahan beralih rupa menjadi elu-elu pujian penuh kebanggaan. Pergulatan perhiasan penuh keringat, air mata dan pengkhianatan menyakitkan pun terbayar lunas. Tersimpan di ingatan sebagai kenangan pahit, sekaligus manis. Berstatus sebagai tim underdog dengan tipe perjuangan from zero to hero. Pencapaian gemilang yang diukir oleh tim U15 Maluku dalam usaha mereka untuk berjaya di kompetisi tingkat nasional tentulah banyak memiliki cerita yang patut dibicarakan di belakangannya. Atas dasar inilah Angga Dwi Mas Sasongko hari untuk Amanda bersama P Cinema Pictures merasa perlu untuk menerjemahkan kisah perjuangan mereka ke dalam bahasa gambar melalui Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Dihantui oleh kegagalan di masa lalu yang menyakitkan, Sani Tawainela, Chico Jericho pun memilih untuk mengubur dalam-dalam impiannya berkarir di dunia sepak bola dan menjalani profesi sebagai tukang ojek di tengah berkecamukan konflik agama di Maluku. Menghindari apapun yang berkaitan dengan olahraga ini, hatinya mulai luluh saat melihat seorang bocah tak berdosa tertembak dalam sebuah kontak senjata. Didasari niatan mengalihkan perhatian anak-anak Tulehu atas konflik, Sani pun menggelar sesi latihan sepak bola saban hari berbekal bantuan dari mantan pesepak bola profesional Rapi Pranya Hayaka Nendisa. Dari apa yang awalnya hanya sekedar pengisi waktu luang semata, kegiatan ini semakin berkembang ke arah positif seiring dengan meredanya konflik. Sani pun berusaha sekeras mungkin menghantarkan para anak didiknya ini menggapai mimpi yang gagal diraihnya di masa muda, meski dirundung berbagai permasalahan termasuk kondisi ekonomi yang tak mendukung, tentangan dari sang istri, Haspa Sapira dan Rapi yang diam-diam menusuknya dari belakang. Sebagai sebuah film berlatar olahraga sepak bola, template yang diaplikasikan oleh Cahaya dari Timur, Beta Maluku, memang tidak berbeda jauh dengan yang sudah-sudah. Masih berkisar pada from zero to hero, lewat bangunan cerita yang terkemas inspiratif dan menggerakkan emosi terlebih tatanan. Kisahnya dirujuk dari sebuah peristiwa nyata. Ini berarti aluran kisah yang mudah ditebak menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya.
Meski demikian, perlu diingat juga bahwa hasil akhir seringkali bukan menjadi patokan atau bagian yang terpenting di film semacam ini, melainkan lebih menekankan pada prosesnya. Lebih penting bagaimana si pembuat film menangani secara tepat tanpa harus membuat film menggelincir sebagai sajian yang menjemukan atau melebay. Jika patokan keberhasilan sepenuhnya adalah yang terakhir, maka tepuk tangan boleh diberikan kepada Angga Dwi Mas Sasongko karena Cahaya dari Timur. Beta Maluku tak sedikit pun mendekati kekhawatiran itu. Melainkan ini adalah film yang solid. Skrip pada berisi racikan Swastika Nohara dan Irfan Ramli mampu diejawantahkan oleh Angga dengan lancar, menghasilkan sebuah gelaran yang tak hanya inspiratif melalui pesan-pesan positif penggugah semangat, tetapi juga hangat penuh hati menggoyak-goyak emosi sedemikian rupa, tanpa pernah lupa pula untuk menghibur dengan segala dengan humornya. Sekalipun durasi Cahaya dari Timur, Beta Maluku merentang hingga mencapai 2,5 jam. Tak sekalipun film terasa melelahkan untuk diikuti. Sebaliknya, ada ketertarikan dan keterikatan terhadap film saat menyaksikan proses panjang yang kudu ditempuh oleh Sani dalam membawa tim binanya menuju ke puncak melalui tempaan finansial yang seret. Pilihan besar dilematis, pengkhianatan, friksi antar anggota tim dipicu oleh perbedaan, hingga keraguan yang kerap ditimbulkan tenggelam. Tentu saja, Cahaya dari Timur Beta Maluku tak akan menggigit ini tanpa performa jajaran pemainnya yang sungguh brilian. Kredit khusus diberikan kepada Chico Jericho. Anda yang meragukan kapasitasnya dalam berlakon, maka lihatlah apa yang dilakukannya di sini, menanggung beban besar sebagai leader aktor. Chico tak kewalahan dan bersinergi bersama Pran. Chico mampu menangani perannya secara total, penuh penghayatan, meniupkan jiwa terhadap karakter Sani, dan juga memberinya kedalaman emosi, yang serta-merta menaikkan kelasnya ke jajaran aktor dengan karir patut diperhitungkan. Yap, he's that good. Sokongan yang diterima film dari tangkapan kamera atas langkap Maluku yang begitu memanjakan mata, membuat siapapun ingin terbang ke sana sekarang juga. Bersama lagu, tema, serta scoring dengan sentuhan etnik yang indah pula membangkitkan semangat, membuat Cahaya dari Timur Beta Maluku pun semakin terasa lezat dan susah ditolak. Pesonanya menggetarkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari film ini atau pesan moral. Pesan moralnya adalah pelajaran moral atau pesan yang didapat dari suatu kejadian, pengalaman seseorang, atau dari sebuah film yang dapat memberikan pelajaran hidup bagi orang lain. Pesan moral yang dimaksud adalah penelitian ini adalah penolong, dan perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pesan-pesan moral yang terkandung dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku, serta bagaimana sebuah film menyampaikan pesan moral yang bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, yang memiliki nilai-nilai penting yang bisa memotivasi dan mengacu pada realitas sosial di dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang mengambil kesimpulan bahwa dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini memiliki makna pesan moral dalam beberapa adegannya, serta banyak kaitan erat dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga pesan moral disampaikan dapat dipahami di masyarakat. Baiklah, inilah ulasan dan resensi film Cahaya dari Timur. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.